Pagi kan? Selamat pagi. Ini refresh training dong, Iya, biar sebelum. tambah terbiasa pakai alatnya tuh. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Art Proyek dari PT Menteri Medical Indonesia. Kebetulan kemarin ada request untuk refresh training, kebetulan pas datang udah di train, tapi katakan alat baru gitu Pak, biar semakin terbiasa. Oke. Jadi untuk mesin anestesi Mindray, persiapannya pertama adalah ke sentralnya dulu. Nah ini kebetulan kita pakai oksigen. Biasanya mungkin oksigen sama air, tapi airnya ini ada airnya. Kalau kebetulan sentral makanya kita juga adain nanti untuk water trap. Jadi nanti kita pasangkan water trap biar nggak masuk ke mesin airnya. Nah terus jangan lupa power cord-nya terpasang di listrik. Ini. Nah ini langsung ada indikator listriknya nyala. Nah, untuk power on-nya ada sebelah sini switch-nya. Langsung kita switch. Begitu kita switch, mesin langsung otomatis self-test sendiri. Jadi dia, nah itu audible alarmnya juga nyala, visible alarmnya juga nyala, itu otomatis ngecek sendiri. Nah untuk pengecekan ini dia kurang lebih sekitar 3,5 menit, jadi lumayan cepat. Biasanya kalau udah levelnya seperti ini sekitar 8 menitan. Nah ini cuma 3 menit, jadi simple. Terus kemudian untuk rekomendasi dari kami, dari Mindray, memang untuk sebelum alat digunakan dilakukan leak test dulu, atau sistem cek atau kalibrasi biasanya. Jadi penggunaan awal lah, sebelum penggunaan awal itu alat pasti harus dipersiapkan. Itu semua brand sama seperti itu. Nah, kita rekomendasikan juga untuk itu dilakukan. Walaupun sebenarnya bisa di skip. Di skip bisa, tapi tidak direkomendasikan. Resikonya kalau di skip, karena mesin nggak inisialisasi, nanti ada fitur namanya optimizer, itu nggak bisa keluar. Nah ini tombol skipnya. Jadi kalau Cito ngumpul pakai bisa, tapi nggak sering-sering. Oke, sering-sering. Nah, untuk melakukan link testnya atau sistem cek, kita ikutin aja petunjuknya. Atau kalau memang kadang-kadang wah ribet mas pakai bahasa Inggris apa, padahal ini simple karena begitu udah nyalain udah masuk ke sistem ini. Oh iya. Nggak pakai nih. Satu sudah, dua sudah enggak langsung semua gitu ya? Enggak, maksudnya biasanya kan harus masuk ke menu maintenance apa segala macam kalibrasi masuk itu. Nah ini enggak, begitu dinyalain kan saya nggak mencet apa-apa langsung masuk ke menu ini. Gitu artinya memudahkan. Nah ini terus ada informasi berupa gambar. Jadi walaupun tulisannya nggak dibaca, kalau lihat gambar ini sebenarnya udah cukup. Pertama ini breathing system ditutup. Nah ini kan ditutup. Nah seperti ini. Seperti ini jangan sampai lupa karena utamanya untuk sistem cek ini adalah untuk mengetes kebocoran. Jadi kalau nggak disumbat seperti itu dia pasti Bocor. bacanya bocor, gitu karena nggak ditutup. Terus yang kedua APL, ini nomor 2 APL-nya. Ya. Nah di sini kita mesin minta untuk disetting ke angka 30. 30 siap. Nah ini 30. Fungsinya karena untuk sistem cek ini yang kita cek ada automatic ventilation sama manual ventilation. Nah kalau manual pas breathing kan kaitannya sama APL. Terus kebetulan di Mindray breathing bag-nya pakai yang silikon, tapi kalau yang pas kebetulan pakai yang dispo yang warna hijau kan resikonya cepat bocor. Nah ini fungsinya itu, karena kalau yang pakai yang bocor kalau kita nggak cek soalnya pas dipakai ada kebocoran gitu. Udah langsung continue di posisi ini continue. Nah mesin otomatis melakukan sistem cek seperti itu. Nah biasanya kan kita manual sendiri, auto sendiri, sendiri dibagi dua. Nah ini kali ini udah langsung Diincludekan jadi satu. Oke, langsung jadi satu. Jadi relatif simpel untuk penggunaannya. Nah di sini layarnya ada dua di mesin anestesi. Ini layar utamanya. Nah kalau ini layar untuk administrator screen, disebutnya administrator screen. Nah di sini bisa kelihatan nih sentralnya berapa tekanannya. Nah ini sentralnya 5,1, berarti tekanannya bagus. Itu rekomendasi tekanan sentral itu 2,8 sampai 6. 2,8 sampai 6. Kalau terlalu rendah low pressure, kalau terlalu tinggi high pressure. Gitu. High pressure juga bahaya. Low pressure juga mesinnya biasanya nggak, takutnya ventilasi nggak angkat seperti itu. Jadi kita bisa lihat indikatornya di sini. Kemudian karena vaporizernya sudah menggunakan electronic vaporizer, di sini bisa kelihatan nih. Jadi tidak hanya yang terpakai, tidak hanya yang waktu kita gunakan, tapi yang di dalam isinya pun termonitor. Ini kan ada banyak segini, tapi kan kita nggak tahu berapa. Nah di sini ketahuan nih, ini yang Sevo 267 mili, terus kemudian yang ISO-nya 72 mili. Nah ini terpantau seperti itu. Nah kalau yang bawah ini memang dia nggak menunjukkan karena
Ini untuk backup silinder yang di belakang ini biasanya ada tabung kecil. Nah itu monitoringnya, jadi nggak terbaca di sini. Oh, kalau misalnya untuk buat transport gitu Oke. toh. Ya, Oksigen transport pakai oksigen. Ini kan pakai oksigen sentral. Oke. Ini pakai oksigen transport. Berarti Ya, nanti indikator yang di indikator sini ini. kebaca berapa bar Iya, gitu ya. Iya betul. Kalau pakai silinder, seperti silinder yang kecil ya. Tapi Iya. kalau yang besar ya bisa disatuin. Pakai yang ke sentral bisa, tinggal pakai regulator. Kalau yang tabung gede. Gitu. Nah, ini otomatis udah. Jadi cepet sih. Ini udah selesai. Kita kalau mau detail, gila. Kalau yang detail tinggal ke tes detail. Nah di sini langsung termonitor nih. Oh ini udah pas semua. Gitu. Kalau nggak pas warnanya apa? Invalid apa kalau- merah apa gimana? Oke, kalau nggak pas dia warnanya merah. Merah terus dia ngasih tahu fail. File. Oke, ngasih tahu fail. Oh ini gas supply-nya misalnya kita nggak nyolokin ke gas tadi pasti dia fail. Terus nggak nyolokin ke listrik pasti fail. Nah, ini kalau udah ini untuk kita monitor aja hasilnya terus continue. Begitu kita klik continue, udah dia langsung masuk ke posisi standby, alat udah siap digunakan. Nah, misalnya saya simulasikan nggak ada gasnya ya, simulasikan Ya. nggak ada gasnya. Saya cabut, ambil Pak. Nah, simulasikan misalnya nggak ada gasnya, pokoknya kita persiapannya kurang gitu, misalnya di gas gitu. Sebenarnya sirkuit juga bisa, sirkuit kita lepas, nanti kita bisa simulasikan. Tapi kita intinya pengen lihat nanti pas atau enggak. Kita cabut gasnya. Berarti kalau mati kan langsung matikan ya? Oke, kalau udah posisi standby, mau matikan Udah tinggal. selesai semua operasi, Oke, mati. Gak Oke. bisa pakai anu, shutdown itu enggak? oke, nggak usah Pak. Pokoknya di sini posisi standby kan ada layar tulisan standby kayak tadi. Nah langsung dimatikan nggak masalah. Yang penting udah di posisi Itu standby. langsung itu kan kalau stand shutdown. Oke, kalau ini langsung posisi standby langsung bisa dimatikan. Nah di sini pun sekarang udah termonitor. Ini udah saya nyalain. Di sini udah kelihatan nih. Wah oksigennya tekanannya kurang nih. Tekanannya 0. Minimal harusnya ada oksigen nih. Seperti tadi ini begitu kita cabut, mesin sebetulnya udah ngasih tahu langsung. Jadi kita langsung aware. Oh ini sentralnya mungkin dari maintenance sedang bermasalah dan dibutuhkan. Nah kita tahu. Nah ini juga gitu. Jadi di layar pun ngasih tahu. Oh ini bagian ini nih. Tolong dicek ini tekanannya kurang. Nah, gitu. Langsung ngasih tahu juga. Jadi kayak gitu Pak. Jadi kalau ada yang fail, dia pasti ada informasi seperti ini. Oh iya. Oke, nah kalau udah kayak gini langsung dia ada informasinya. Ini tidak bisa dilanjutkan, cannot continue sampai gasnya ada lagi gitu. Seperti itu. Jadi tetap informasi itu ada. Tahu? Kalau posisi begini gasnya dimasukkan gasnya dikonekkan. Kalau gasnya dikonekkan langsung termonitor tekanannya. Oh nggak apa-apa ya, nggak harus matikan mesin dulu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung termonitor hasilnya berapa di sini termonitor. Oke. Gitu. Dan tadi karena kita skip, Pak, karena kita skip, nah ini juga ada informasinya skip. Gitu. Oke. Jadi sebaiknya dilakukan kalau pas kan ini yang bawah nih jam 7.48 pas. Nah, Iya. terus kita ulang pas 7.51 Skip. kita skip. Nah itu ini ketahuan di sininya. Oke, kalau kita lewati ketahuan. Terus kalau misalnya kita kalibrasinya, ini kan baterainya kan masih banyak tau misalnya ya. Iya. Baterainya misalnya wis terisi 100%. Kita kalibrasi misalnya ini kejadian lampu mati. Kita nggak kalibrasi tapi nggak nyolokin di listrik kan nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ada baterainya. Ada baterainya. Nggak apa-apa ya? Sekitar 2 jam. Baterai ada backup sekitar 90 sampai 120 menit itu bisa. Enggak apa-apa gitu. Oke. Walaupun memang kalau baterai semua mesin sama, semakin lama semakin lama umur semakin Aus. semakin turun gitu. Tapi umumnya sekitar 2 jam, nanti 90 sampai 120 menit lah. Umumnya sekitar segitu. Oke. Berarti ini sudah siap digunakan ya kalau Iya, sudah gini. kalau udah itu udah siap digunakan. Nah, misalnya ini saya tes kebocoran coba deh. Ini bisa dikompensasi nggak? Oh ini. Ya. Oh, ini. Oke, misalnya kayak gitu. Leak test. Oke, kita kayak gitu. Kadang-kadang kita ini apa? Ini juga pernah apa nggak bisa juga? Nah kita simulasikan dari sirkuitnya sekarang sama, begitu kita nyalain dia otomatis sistem cek
Terus untuk pengisiannya sendiri untuk Sivo sama Sevonya, untuk Sevo kita ada adapter pengisiannya yang warna kuning ini. Ini pengisian untuk isofluoran, jadi tinggal dipasang ke botol, nanti tinggal ditusuk. Gitu. Nah untuk isofluoran memang standarnya biasanya pakai yang tinggal tuang aja. Jadi dia nggak pakai adapter pengisian. Enggak sama. Kalau ini pakai adapternya. Ini kalau iso biasanya enggak. Kalau iso pakai apa namanya yang tinggal tuang ya cukup. Bukanya tinggal buka gini ya Mas. Iya, langsung tinggal buka di bagian sini aja. Nah, kita lagi simulasikan untuk sirkuit. Ini sama sirkuitnya terpasang. Terus ini APL ke 30, cuman kita anggap ada kebocoran di sana. Nah, kita continue. Untuk fotonya sih. Nah, untuk auxiliary oksigen, kalau pemakaian oksigen asal, kalau mau spinal, ini di sini, sebelah sini. Oke. Jadi ada tombol on off-nya. On off-nya ini tinggal kita pencet on off. Ini nasal. Gini, oksigen asal dia langsung nyala. Nah, oksigen asal ini tidak berkaitan sama mesin. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Artinya kalau memang buru-buru pas posisi mesin masih mati atau pas standby ini bisa digunakan. Jadi mesin posisi standby aja nih, nggak masalah, ini nggak berkaitan sama mesin ini. Gitu. Jadi langsung ini. Dua-duanya ini Bang. Sama Dua-duanya. Oh yang atas. Oh yang atas. Yang bawah ini gawe apa Mas? Auxiliary pressure. Jadi untuk kan ada yang pasif, auxiliary ada untuk ukur pressure, untuk lihat ini pipnya, Ini pip tadi pasien. saya kok apa namanya isofillet itu berarti apanya yang kurang? Oh isofluorannya mungkin. Kurang Kenapa? isinya. Mungkin isonya kurang atau ininya dockingnya biasanya. Isofluoran nih Pak. Di OK berapa? Di OK Nanti biar 7. sekarang. Masih Pak. Masih ini saya kalibrasi Oh, Pak. nanti ke sana. Oke nanti biar saya ke sana dulu. Nah ini udah, ini manual only karena dianggap wah sirkuitnya ini ada yang bocor nih, coba dicek. Nah ini persis kayak yang tadi kita simulasikan, memang ini saya lepas. Ini saya lepas, terus breeding sirkuitnya juga saya anggap ada kebocoran. Nah itu bocor, jadi langsung ada informasi seperti ini warna merah. Nah ini kalau memang udah ditutup, ini Kurang jam. Bikin nggak iso. Bisa bikin nggak iso lah. Pedot-pedot aja. Iya. Berarti nek pedot itu gak iso ya. Nah, itu Kudu lepas. langsung ngasih tahu dia. Nah ini bisa saya pasang, di sini ada langsung retry. Jadi biasanya kan harus mulai dari awal lagi. Nah ini nggak usah dari awal lagi. Tadi sebelumnya nggak ada retry. Tadi sebelumnya skip sama continue. Oh, begitu ini dipasang langsung ada retry. Oh bukan, kalau misalnya file seperti ini Heeh. langsung ada tulisnya retry. Oke. Retry atau continue. Kalau continue artinya cuma bisa manual, packing manual, Oke. mesinnya nggak jalan. Nah ini kita retry. Retry udah kita pasang, nah kita Apa? Litre silit. Bisa ngono kalah-kalah tuh. iki sing kok mari gak enak iki nek nyepel mano menurut aku. Susah kadang nyepel mano. iya mau malu nggak ada bos mungkin. Nek man warnisin. Pak dhewe sana. Kalau misalnya ini Mas ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini apa ini? Iya. Ini kan gaya ngukur entedel ya ini ya. Iya kan? Nah. Itu kita kebetulan sini multi parameter. Jadi gas monitoring. Jadi nggak cuma kapnograf. Nah di sini kan ada oksigen N2O. Terus kemudian Sevo ISO. Nah itu pun dari situ juga. Kalau misalnya saya nggak mau pakai ini gitu nggak apa-apa kan? Kalau nggak dipakai, mesin tetap berjalan. Cuma sebaiknya dipakai. Karena kalau nggak kita nggak bisa monitoring itu kapnograf segala macamnya. Dan itu satu mesin sebetulnya dikasih Ada banyak sih. cadangannya. Ada cadangan banyak. Satu box yang warna putih itu dulu pas awal-awal penggunaan itu. Nah itu ganti aja paling. Kalau kayak gini misalnya, ini kan udah agak jelek. Ini juga ada resiko bocor di sini. Ini offload. Ini offload pasti ini kan udah putih tertekuk. Jadi kalau kayak sedotan Oh, yang iya. kecil tuh kan pasti tertekuk. Rantas ya, rantas. Bahasa Jawanya rantas. Nah itu Berarti ada pengganti. Tahun kita-kitaan. nah itu takutnya nanti pas pembacaan nilainya jelek atau
hilang, nah itu begini. Iki padha karo extension iki lho. Iya. Ganti iku iso ora ya? Gak, tapi cadangannya banyak. Cadangannya banyak sih, Pak. Enggak usah dawa-dawa ngono kan bisa Mas ya. Incakan iki. Cuman Ini paling gini. pirang senti. Gak iso Bang, soal iki ning pasien tor. Oh iya iya. Ini ke pasien. Nah, nanti ikut ke pasien. Terus yang air itu katanya ada penampung. Iya, nah itu nanti ini sudah dikirim ke Mas Isa, sudah dipasangkan gitu. Bukan, ini untuk entitled iki. Air yang di ini. Air yang dari kan sentral. keluar airnya gitu. Nah, terus apa, oh iya, saya ingat ini juga sama, di sini pun ada water trapnya. Jadi kalau pakai sampling line seperti ini kan di pernafasan pasien Ada air di sangat sini. ini terkumpul air juga karena ada kondensasi di sini sebenarnya ada warmernya untuk meminimalisir kondensasi tetap biasanya Kelebihan, air tetap terproduksi. Makanya di sini kalau diperhatiin nanti kalau udah beberapa tindakan ini udah mulai titik-titik air. Nah, kalau dari kami saran saya nih di flash aja. Ini kan ada konektornya di sini. Ini seperti ini. Nah, langsung kita pakai oksigen asal. Oke. Kalau kita buka kayak gini, itu otomatis langsung Buang ke sini. buang gitu, ngeflash. Ngeflash. Nah, kalau ngeflash ini titik-titik air yang di sini nanti hilang. Lah terus yang di water trapnya ini yang tandonan ini dibuang aja gitu ya. Nah, kalau water trap ini bisa dicopot. Ini kan ada Kipat nunggu. ini kan ada tutup ini warna abu-abu ini. Nah, cet ini kita tidak tarik. Buang. Nah, biasanya dibuang, biasanya tapi kalau ini bisa dibuka. Iya. Gitu, jadi ini bisa dibuka kayak gini. Nah, itu airnya yang dibuang. Iya, iya. Nah, air ini nggak boleh sampai penuh, makanya kan ada batas hitam. Oke. Nah, maksimal sampai sini. Ya, bagusnya nanti kalau udah lihat ada airnya langsung dibuang aja, nggak boleh sampai penuh. Karena kalau penuh, resikonya takutnya masuk ke modul ini. Walaupun sih, Konslet ya. iya takutnya nanti bermasalah. Walaupun kita sih sudah meminimalisir, makanya kita bentuknya modular. Kalau yang lain biasanya jadi satu sama mesin. Kalau ini sampai rusak, mesinnya ikut rusak. Tapi kalau ini kita sebenarnya udah meminimalisir, jadi kalau ada kendala di sini, ini modular ini bisa dilepas. Nah, Beli atas. bisa dilepas gitu. Nah, alat tetap bisa digunakan nanti. Ya gak beli Bang sih dapat garansi. Beli ya kapor iki. Aku itu hanya apa sih dipotong bis mana beli. Terus buka ini, Mas. Gitu. Ini tinggal masanya tinggal ditekan aja. Oke. Nah, kalau untuk soda lime, Heeh. untuk soda lime ini bukanya ini ada handle-nya. Yang ini. Itu langsung dibuka kayak gini aja. Oh, ke bawah malah. Bawah. Siap, siap. Ke bawah. Nah, terus? terus ini tinggal diganti aja kalau udah bisa Warnanya ya. Ya karena pakai low flow. Iya, biasanya pakai low flow. Kalau pakai low flow, bener kalau pakai low flow Cepet. cepet. Terus ininya kondensasinya. Cocok capang memang, Bung. Iya, kalau berangkat, Bung. kalau pakai low flow resikonya biasanya cenderung basah sama ini warnanya cepet berubah. Iya, kalanya di sini. Oke, cuman kalau di soda lem kan relatif lebih murah. Nah, low flow efisiennya di obatnya. Iya. Kalau pakai low flow, Agentnya. agentnya lebih sedikit pemakaiannya seperti itu. Nah, terus kita bisa mengganti soda lem kayak gini di tengah tindakan. Artinya misalnya ini kan sampai banyak ya sebetulnya sih, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Yang ini ada aja batas maksimal, nggak ada batas minimal. Maksudnya dia nggak boleh Standar-standar sampai aja ya Oke, segini. standar aja. Karena kalau sampai kepenuhan takutnya mengganggu sirkulasinya. Berarti di tengah-tengah Durante kita ganti ini bisa dengan mode manual. Dan di otomatis pun bisa. Oh, di otomatis Ya, bisa. jadi kalau memang terpaksa memang Harus sebaiknya- cepat tapi yo. sebaiknya Set-set sih gitu. enggak. Sebenarnya enggak sih, dia langsung otomatis close. Cuman kan takutnya CO2 pasiennya kan, karena ada inspirasi CO2 juga kan. Iya, pasien CO2, lagi. oke. Karena nggak difilter di sininya. Tapi ini bisa gitu. Jadi takutnya nanti kan operasi-operasi laparoskopi atau apa terus ternyata harus open gitu. Yang tadinya minimal invasif terus ternyata harus open. Nah, itu ini bisa. Oke. Ini langsung kita coba cek. Ini mana Deg-degan beta kok terus. Hah? Deg-degan. Aku sing deg-degan. Kakak. Ini kaki. Gimana, Kak? Nah, ini yang tadi hasil tesnya begitu kita pasang lagi nih udah oke lagi. Oh iya. Udah iya. pas semua lagi. Tadinya kan masih merah dari tray. Heeh. Nah, ini udah oke. Ini kita continue. Nah,
Ini semua alat Mindray pasti di Lang tes. ada tes langnya, betul. Fungsinya untuk uji ventilatornya, mesin anestesinya apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak. Oke. Gitu. Karena kan kita nggak bisa ngujinya ke pasien kan, kalau ke pasien kan ada faktor X dari pasiennya. Nah ini kalau pakai ini kan kita lebih fleksibel. Setelah dimasuk ke sistem B seperti ini, untuk pengoperasiannya kita masukin di sini pasien kategori. Gitu. Walaupun kalau nggak kesini pun nggak masalah, kita bisa. Tapi kalau mau dari sini, terus pasiennya dewasa atau anak-anak atau neonet, laki-laki atau perempuan, misalnya pilih laki-laki, tinggi badan 175. Nah, luar negeri gitu 175. Ya. Terus umurnya misalnya 40 tahun. 40 tahun, berat badannya misalnya 65. 95 atau 95, apa, obes agak ini. Nah, ketika kita masukkan tinggi badan, dia langsung terkalkulasi ideal body weight-nya. Ideal body weight-nya itu 70. Nah, kalau kita okekan, nanti otomatis di volume control ini settingannya udah ngikutin ideal body weight-nya. Karena kadang-kadang kan pasien obesitas. Nah, kalau kita ngikutin real berat badannya kan mungkin tidak volume enggak segitu, cuman karena dia obesitas jadi seolah-olah besar gitu. Tapi ini kan menurut perhitungan mesin ini. Betul. Tapi belum melihat klinis pasiennya ya kan? Betul, berdasarkan ideal body weight-nya. Berdasarkan gitu. Biasanya kan dokter IBW. pakai 6 sampai 10 ml per kilogram berat badan. Nah, ini settingannya di 7 mili, walaupun nanti kita bisa setting ulang lagi, misalnya kita di sini. Nah, ini ideal body weight-nya mau berapa mililiter per kilogram berat badannya, ini bisa dipilih di sini. Nah, standarnya 7 memang, jadi kita pakai yang standar aja 7 gitu. Nah, itu pun nanti di tengah pemakaian ternyata dokternya udah 450 aja misalnya. RR-nya aja dinaikin, ini bisa. Ini tinggal klik, nah langsung dinaik turunin aja dari sini. Oke. 450. Udah klik, dia 450. Jadi fungsinya tombolnya ada 3, yang ini langsung di bagian atasnya nih. Ini kontrolnya. Nah, kalau ini nanti terkait vaporizer sama mode ventilasi misalnya. Jadi kita klik, terus kita ganti, dan kita klik lagi untuk konfirmasinya. Nah, ini di posisi manual, kalau kita klik atau start case di sini dia langsung otomatis nyala dengan total flow 2 liter oksigen 100%. Nah, ini posisinya baggingnya bagging manual. Gitu. Bagging manual seperti ini. Kalau tadi misalnya sampling line-nya nggak mau dipasang, mesin tetap bisa berjalan. Tapi di sini otomatis dia ngambil samplingnya itu dari udara luar. Jadi yang harusnya sekarang 100% oksigen, sekarang 21%. Karena ngukurnya ini udara ruangan gitu. Tapi udara bebas. Iya, udara bebas. Tapi mesin tetap berjalan. Ini kalau kita switch ke posisi auto, dia otomatis langsung pindah ke mode ventilasi. Mesin tetap beroperasional dengan settingan 2 liter 100% oksigen. Tapi di sini parameternya ngeblank semua. Iya. Karena ngukurnya dari sini. Tapi misalnya situasi tertentu memang harus seperti itu, dan ini bisa sebetulnya, tapi nggak kita rekomendasikan. Buat isi dental aja. Iya, kalau misalnya waduh ininya habis sama apa. Biasanya cocok liban. Orang. Nah, ini kalau kita pasang, nanti dia akan ngukur lagi. Oh, Nah, ini langsung muncul lagi oksigennya, kapnografi juga sama. Termasuk modulnya, modul dilepas pun mesin tetap tetap berjalan, nggak masalah gitu. Karena kita meminimalisir tujuannya modular seperti itu. Karena yang sekarang yang udah ada selain kita bisa jadi satu dengan mesin, resikonya itu harus dipakai. Begitu itu bermasalah, mesinnya ikut bermasalah. Seperti itu. Nah, ini kalau udah kita bisa ngukur nih, bisa lihat tidak volume yang disetting sama yang keluar udah oke atau belum. Toleransinya 10%, jadi kita setting 450, juga dia ada di sekitaran 450. Iya. Kalau lebih dari 10% artinya flow sensornya udah mulai nggak bagus. Gitu. Jadi tujuannya tes lang seperti itu. Karena kalau ke pasien kan ada faktor X dari pasien. Ya kita nggak bisa merujuk ke situ. Kalau yang di sini kan nilainya udah fix gitu. Jadi resistansinya, compliance-nya udah fix, nggak berubah-berubah. Jadi kita bisa mantau nih. Oh, ini final volume ini sesuai. Ini rate-nya di setting 10. Oh, ini juga 10. Berarti bagus. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada efisiensi. Total flow di sini ada efisiensinya yang warna hijau ini. Jadi kalau kita
di atas yang warna hijau dia menunjuk high. Iya. Kalau kita Turun kan. turunin, nah efisien. Kalau kita ke bawah di bawah warna hijau, dia langsung low, gitu warna merah. Nah, rekomendasi dari kita, terutama kalau pakai low flow, nah ini ngikutin ini aja. Tapi kadang-kadang nggak semua pasien bisa, karena penyerapan CO2 ke pasien, terus terutama kebocoran kalau sirkuit pediatrik, sirkuit disposable, terus kemudian misalnya terutama kebocoran lah, penyerapan CO2-nya udah nggak bagus, ini akan berubah. Jadi ini tidak berdasarkan kalkulasi, tapi mengukur real time-nya sekarang. Kalau misalnya kita anggap sekarang ada kebocoran, di sini ada tutupnya, saya buka, Dia nggak baca. efisiensinya pasti berubah. Nah, dia langsung ngasih tahu, cuk disconnect, karena dianggap sirkuitnya putus. Dia ngasih Oh tahu, iya. gitu. Nah, terus Cerdas. efisiensinya juga berubah. Yang ren warna hijau yang tadinya 0,5 Di, sampai 1 cukup, Dinaikkan. ini nggak cukup nih, dianggapnya wah ini nggak cukup, naikin lagi gitu. Karena buat ke pasiennya ini nggak cukup. Bilang kayak gitu. Kalau saya tutup lagi, nanti dia ya kalau misalnya terjadi kebocoran pas dipakai dia langsung ngasih tahu. Kalau saya tutup lagi langsung dia ngejar lagi ke bawah. Kita naikin aja flow-nya. Nah efisiennya juga nanti akan Turun turun pelan-pelan. lagi. Ini tadi begitu kita tutup, cup disconnect-nya langsung hilang. Nah ini juga nanti akan menyesuaikan. Ini lama-lama karena tadi kan saya buka, efisiensinya naik. Tapi begitu saya tutup, nah ini lama-lama kalau udah cukup dia akan turun juga nih range-nya. Perlahan tapi ya. Iya sebetulnya tergantung ini, kalau ini cepat dia juga cepat ke bawah. Sama flow-nya. Kalau flow-nya semakin kecil semakin lambat gitu. Kalau flow-nya kita naikin dia semakin cepat. Karena kan tadi kita buka artinya ada kebocoran, nah ngisi volume yang di sininya dulu. Kalau belum terisi volumenya otomatis dia lama menyesuaikan lagi. Tapi begitu kita tutup sekarang, flow-nya kita naikin ya cepat di posisi yang sebelumnya tadi. Gitu. Nah terus kalau saya simulasikan tadi mengenai ininya soda lem, ini saya buka. Nah ini ada informasi absorber atau soda lem not lock gitu, jadi nggak terkunci. Cuman ini nggak bocor. Kalau bocor kan dia pasti flat, tapi lempeng aja. Nah kalau ini dia tetap sesuai settingan kita. Di setting 450 juga masih oke. Rate-nya juga 10 tetap 10. Jadi ventilasi tetap berjalan normal. Gitu. Bedanya nanti CO2-nya, biasanya kalau kelamaan ya jangan sampai kelamaan karena CO2-nya nggak difilter di sini. Jadi kita tapi bisa sambil ngisi. Berkarbing. Kita tutup lagi. Nah ini udah balik kayak aslinya tadi. Nah notifikasi informasinya juga hilang, alarmnya seperti itu. PTP apa mas? Hah? Nah ini yang tadi di sini pressure transpulmonary, biasanya Oh, kita ukur itu. pressure ini aja. Nah kalau ini kita pasang, nah nanti munculnya di situ. Tapi karena nggak kita pasang, jadi ini ngikutin pressure airway aja. Dikoneknya kemana Di itu? connect itu ini apa namanya, kayak pakai selang invasif masuk lewat hidung, nanti ngukur PIP-nya. Jadi itu digunakan untuk pasien-pasien mungkin PPOK atau apa. Nah untuk menyari PIP yang paling bagusnya idealnya berapa. Oh, Enggak Ya, bocor itu Mas, jarang kalau dimasukkan ke situ kan Kenapa? hanya diintubasi terus nggak bocor. Enggak sih, mungkin ada ini yang khusus Pak ya, alat yang khusus atau lewat apa masukin ETT gitu. Pokoknya yang invasif gitu, ngukur PIP cuman invasif untuk mengetahui base PIP-nya itu, ngukur PIP yang berarti selangnya masuk di dalamnya ETT-nya? Iya, Iya masuk situ. ngomongnya di dalam paru pun dia Masuk paru. nggak ngerti. Iya, Iya, nggak ngerti aku. Ngukur PIP cuman langsung direct gitu. Nah kita fasilitasi itu, memang tuh jarang dipakai sih, makanya ini kita juga Kritis ya. ada rayuan aksesorisnya juga. Itu Nggak dikasih tapi di sini. enggak, gitu. Karena itu tindakan tertentu sama memang tergantung kebutuhan pasien gitu. Mungkin di ICU lebih sering lah ya. Di ICU mungkin lebih sering. Nah, kalau di operasi jarang. Tapi kita sediakan. Karena kan tujuannya pokoknya ini alat udah lengkap. Nanti kalau ada hal-hal yang di luar kebiasaan gitu juga ini udah mumpuni gitu maksudnya. Tapi ya kalau normal biasa kan nggak pakai gitu. Nah terus yang lain
ini ada tulisan BIS no sensor. Karena kita di sini ada di gas monokular ini ada BIS-nya. Ada sensor BIS untuk spectral index-nya untuk kedalaman anestesi. Untuk kedalaman anestesi. Nah, ini memang wajib sekarang rumah sakit harus punya ini untuk dalam anestesi, walaupun mungkin dipakainya tergantung ini juga apa namanya pasien gitu. Mungkin nggak semua pasien dipasangin ini gitu kan, mungkin operasi-operasi yang tertentu aja saraf atau segala macam, nah itu mungkin perlu dipasangin. Untuk aksesorisnya ada di sini. Ini udah masuk e-katalog juga. Ini kayaknya Pak ya. Nah, ini standar COVID. Memang kita kerjasama sama Covidian, jadi standar Covidian bukan Mentre bikin-bikin sendiri. Nah ini pemasangannya nanti seperti ini. Nanti kalau udah kita pasang seperti ini, di sini langsung termonitor nih. Termonitor, nanti kita bisa mantau nilai BIS-nya. BIS-nya biasanya dokter pakainya kalau anestesi 40 sampai 60 range-nya. Kalau di bawah itu terlalu dalam, kalau di atas 60 pasien berarti sadar. Jadi kalau sadar biasanya 90 100 gitu. Nah, begitu kita masukin gas anestesi lama-lama dia turun. Targetnya 40 sampai 60. Itu sama untuk membangunkan pasien jadi bisa lebih tahu ya. Oh, Biasanya. sudah dekat 85. Oh ya, Habis ini mau bangun ini. Yang mana? Biasanya kayak gitu. Spectral yang index. spectral index yang ini. Karuan lagi. Ngomong sampai berbuka. Aku nyoba ngene iki ben kesoting iki lho, Dok. Oh, iki sing arep. Oh, ini lho. Biasanya kampung ngene langsung dikongkon pindah. Ini untuk kedalaman anestesinya aksesorisnya itu. Nah, satu lagi kita ada NMT. Ada NMT. Nah, kalau NMT ini untuk neuromuscular transmitter. Jadi yang satu untuk kedalaman anestesi, yang kalau yang satu ini untuk masker relaksan dok. Jadi Ya iki. untuk relaksasi otot. Iki masuk. Reversal yang nggak punya reversal apa ya? Kalau Antidotume ya. Kriteria ekstubasi. Masuk Nilai iki. NMT-nya berapa? nah itu pasti target ketika di targetnya. anestesi memang 0. Nol Nah, ya? nggih. Harus Jadi nol. kalau pas bangun di 100 nilainya kayak gitu nggih. Jadi NFT prinsipnya kan kayak disetrum, distimulus kayak setrum rasanya. Kayak setrum. Jadi kalau masker relasan belum masuk ada 4 kali struman kan TOF ya, trend over. Jadi di strum 4 kali. 4-4-nya merespon. Berarti ini masker relaksnya belum masuk nih. Tapi begitu kita masukin udah dalam, nanti 4-4-nya nggak direspon, makanya 0. Makanya targetnya kalau udah di anestesi TOF-nya 0 gitu. Nah ini bisa dipasang di mesin anestesi maupun di pasien monitor. Jadi misalnya saya pasang Keren ya. Nggih, makanya ini modular. Pedas sarap iki. Iki nih, pad ya, pakai padnya apa? Nggih, nah ini makanya slotnya Cara pasang sama. ya? Nggih, cara pasangnya di sini ada beberapa aksesoris. Iki penting. Cocok ya. Ekstubasi biar gak salah decision. Nggih, nah ini aksesorisnya. Biar gak salah keputusan aja dikandani dokter. Jadi dok. Diajari ya gitu. Kene sing Ya ngajari. aku kira maca iki kok ya ora. Yo ada panduannya dibaca. Iya. Ada manual booknya, silakan dibaca gambar layar ya. Nggih. Iya, ada manual. Iya. Iki direkam loh ya. Aku jadi doang ya. Jadi doang. Nah, ini Operasi iki kok dipakai, Bro? nah ini harusnya dilepas, nah ini pasang kayak gini. Ininya Ini di jempol kayak gini. Jempol. Nah, ada dua lagi Heeh. di sini. pad. Ini pakai elektrodnya, elektrod EKG biasa bisa dong. Oh, siap. Jadi elektrod pediatrik atau nenek atau dewasa juga apa bisa tinggal dipasang aja. Pemasangannya di sini ada gambarnya. Petunjuknya kayak gini, udah ada. Karena kan mungkin nggak semua pasien ya dok ya. Jadi mungkin kadang-kadang lupa. Nah ini Harus Ini ada. tiga-tiganya terpasang ini. harus tiga-tiganya. Kalau Mas Agung, kenapa? Impossible, makanya ini sudah kan. Aduh, belum foto-foto ini. Oh iya. Nah ini ada on off-nya, ini tinggal kita pencet. Kalau di pasien monitor, langsung dinyalain aja di sini. Beda sama mesin. Nah ini kalau mau dinaik turunin, tinggal ditarik ininya. Nah ini bisa dinaik turun. Tarik ya? Oke, tarik dok. Oh iya. Kanan kirinya nggak usah ditarik ya? Putar-putarnya nggak usah ya? Cuma naik turunnya aja. Oke, naik turun. Oke, kalau kanan kiri nggak usah dok. Di kanan kiri langsung aja. Oke. Ini. Maju mundurnya tinggal geser aja ya. Oke, tinggal geser aja. Ini khusus untuk kalau naik turun aja. Naik turun. Oke. Naik turun aja. Nah udah,
di posisi ini di sini ada NMT di sini. Oh. Keluar sendiri itu tadi atau Keluar dikeluarkan? keluar sendiri dok. Jadi Oh, ketika modulnya nempel di situ ya? nggih, ketika modulnya terpasang, otomatis parameter langsung keluar. Oh, semua dapat ya? Jadi plug and play. Semua mesin dapat tadi? Nggih, semua mesin dapat dong. Oh, iya. Tiga-tiganya ada. Perlu ya. Udah lengkap. Ya pasti diprotoli ya, disimpan. Nggih, makanya ini kemarin kan belum terpasang nih, saya pasang aja sekalian nanti pakai. Nah, Karena nggak dipasang. Iya, karena gak ngerti ya. Jadi kok tambah gemberantul iki apa? Nah ini NMT, ini tinggal kita pencet aja. Nah ini ada introduction juga dok. Jadi kalau Lupa. sebenarnya ada ininya, tapi ini kalau lupa ya ini kelihatan di sini. Nah, sebelum masuk ke relasan, langsung kita ini kalau terpasang ini nggak abu-abu seperti ini dok. Bisa dipencet. Kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi untuk nyari itu tadi karena kan disetrum ya. Berapa ampernya nanti menyesuaikan dengan pasiennya. Tiap pasien beda. Gitu. Tiap pasien beda. Makanya harus dikalibrasi. Kalibrasi dulu. Nah begitu udah kalibrasi, baru kita start off-nya. Kalau start off udah langsung nanti langsung ukur dok di sini dok. Nah ini ada intervalnya. Dokter mau per berapa menit sekali. Oh iya. Gitu. Dokter mau per berapa menit sekali, per 1 menit atau 5 menit. Mungkin kalau udah yang nggak usah sering-sering, kalau udah dalam kan ya mungkin per 5 menit. Nah nanti bisa terpantau di Bisa dirubah lagi nanti kalau mau selesai gitu. nanti bisa dirubah lagi. Mungkin Itu yang di yang tim of 4 itu Mas. Tekan di sini. yang di sini. Off langsung pencet. Pokoknya karena ini kan touchscreen parameternya. Jadi berkaitan dengan parameter mana kita tinggal pencet. Misalnya di sini NIBP. Mana? Ini NIBP dan tensi ini. Kita pencet aja di sini NIBP. Terus kita mau intervalnya per berapa menit. Gitu. Jadi karena udah touchscreen. Kalau nggak tanya kan kita harus masuk ke menu nanti NIBP segala macam. Tapi kalau ini langsung aja ini interval ya udah cari aja di NIBP-nya. NIBP pencet. Oh ini per 10 menit, per 15 menit. Nah itu langsung. Nah terus saya jangan lupa nanti untuk pasien kategori. Pasien kategorinya ini pasiennya dewasa, pediatrik atau neonat. Iya. Gitu. Karena range-nya beda-beda. Nah, biasanya yang sering kelupaan di sini ya karena mungkin setelah untuk pengoperasian untuk pasien neonat terus dewasa akhirnya tensi tetap neonet. mau 4 cuman nggak ukur jadinya. Pressure-nya beda. Limitasinya beda. Iya betul. Limiternya ya. Iya, limit sama ini batas atas batas bawahnya beda. Limit atas bawahnya beda. Iya, jadi kadang-kadang kok ini mumpah kok nggak ukur-ukur. Alarmnya juga berubah semua ya, limit alarmnya ya. Betul. Nah, untuk pengisian tadi itu ini balik ke mesin lagi. Gitu nih, tinggal dibuka. Kalau ini tinggal tuang, kalau yang ini pakai adapter yang kuning tadi itu. Di sini. Nah, ini dipasang di botol, nanti tinggal ditusuk ke sini aja. Nanti otomatis melakukan pengisian. Gitu. Kalau yang ISO tetap Kalau yang ISO, pakai itu ya. Corong enggak. itu tetap Kalau ini enggak, ini sebenarnya dari mesin yang lain. Kalau ini sih tinggal dituang. tinggal tuang langsung dari botolnya ya. Oke, langsung tuang di botol kalau yang ISO ini. Makanya kalau yang Sevo kelihatannya lebih cepat nguap ya, jadinya makanya pakai adapter. Kalau ini sih enggak, jadinya tinggal tuang aja. Gitu. Nah, terus Tapi wingi gawe corong ya masuk ya, Mas. kenapa? Kemarin pakai corong juga masuk ya. Ini Oh, corong masuk juga. pakai corong. Oh iya, ini pakai ini. Betul. Oh biasanya soalnya desduran, kalau yang desduran adapternya beda lagi. Nah ini benar, ini pakai ini. Pakai corong yang ini betul. Iya. Pakai yang Enggak ini. pakai corong enggak bisa. Saya pikir bukan bawaan yang ini. Karena memang konfigurasinya beda-beda. Jadi Pagi-pagi luar tadi biasa. kalau untuk vaporizer, nah biasanya ada tipe mounting sama tipe pengisiannya. Nah, ini pengisian pun beda-beda. Ini pakai adapter itu betul. Nah, kemudian mungkin saya lanjutkan nanti di backupnya, backup pasien masuk gitu. Jadi kalau memang ada kalau memang ada kendala secara elektroniknya, otomatis di sini backupnya langsung muncul, mechanical backupnya. Gitu. Jadi pakai tabung untuk mechanical backup. Kalau misalnya ada kendala di elektronik kontrolnya. Jadi Mas bisa buka Mas. Nah, kayak gini. Jadi air sama oksigen. Terus tapi tetap dari sentral.
tetap dari sentral. Kayak ikan Cuma kendala di jahe. elektroniknya. Oh iya iya. Kadang-kadang kan yang alat canggih sekarang sudah banyak ya, maksudnya elektronik, tapi ada backupnya atau enggak? Kalau ini kan sudah elektronik, tapi tetap disediakan backup untuk manualnya. Iya, gitu. iya. Yang ditakutin user kan, wah terlalu elektronik nih nanti tergantung Bahaya. sama listrik segala macam. Nah kalau mechanical kan enggak, Resep mati berarti. tetap bisa digunakan. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin. Kalau kita pakai induksi gini Hah? terus, pakai agent, induksinya pakai agent. Oh iya. Terus habis gitu terus kita mau intubasi, kita standby kan, terus otomatis standby nggak usah matiin satu-satu ya. Nggak ada ya. Kalau bisa gimana dok? Induksi kita pakai agent gini, Iya, iya. ya supaya lebih stabil lah. Iya. Habis gitu kan ini kita nyalakan tadi waktu Insuflasi ya, kayak mau kita insuflasi. intubasi kan agentnya kita matikan supaya nggak boros. Iya. Mau itu cara cepatnya untuk standby gimana? Ini langsung di flow pause aja dok. Oh, flow Jadi pause. misalnya dokter ngasih Ya. info ke Sevo, begini, apa? Otomatis kan langsung nyala. Nah ini kontrolnya bisa touchscreen di sini dok. Iya. Atau pakai ini. Siap. Nah kayak gini misalnya, nah ternyata mau masang ETT ETT misalnya. saya taruh dulu. Nah ini langsung di flow pause aja dok. Yes, otomatis dia. Ayo ayo. Oh, Otomatis iya. dia ada post doc flow-nya. Flow-nya Oh, muter iya. begini. Terus mau Ini juga end flow mau muter lagi ya? lanjut nggih. End flow pause. On lagi. On Nah, itu loh yang